Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita pada malam hari ini bersama duduk di masjid ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita di kajian adab dari kitab Adabul Mufrad, dan alhamdulillah hanya sekedar saling mengingatkan, kita baru saja tentunya melewati 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Kita mungkin sudah sering mendengarkan keutamaannya, puasanya, doa, beramal. Tapi ada hal yang harus kita tahu dari catatan ahli sejarah. Ini saya sampaikan dari sisi sejarah. Hari ini adalah hari yang bersejarah kalau di Islam. Bahkan ada orang Yahudi datang ke Umar. Seandainya kami ini yang dimuliakan dengan hari Arafah, 9 Dzulhijjah, kami akan berid. Jadi bukan besok dia id, hari ini dia akan berid. Ini dari catatan ahli sejarah. Kenapa bisa? Karena di hari Arafah inilah saat Nabi wukuf di Arafah, pas tanggal 9 Dzulhijjah, turun ayat yang tidak pernah turun kepada umat sebelum kita, yaitu ayat ketiga di surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Mungkin kita sudah hafal semua. Firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." 3 kalimat. Kata Allah di awal, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sejarah dari kehidupan Nabi ini adalah sebenarnya bisa dikatakan berita duka yang disegerakan. Karena ayat ini turun menunjukkan bahwa Nabi akan meninggal. Ini tanda bahwa Nabi akan meninggal setelah ini. Karena tugasnya Nabi menyampaikan risalah. Nah, ini sudah sempurna. Dan itu nyata. Dari haji itu, habis wukuf di Arafah, Muzdalifah bermalam, Mina. Selesai haji, belum pulang Madinah, sakit, meninggal. Karena sudah selesai. Sudah sempurna syariat. Allah katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini, yaitu hari Arafah, Nabi sedang wukuf. Saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna. Tidak ada satupun agama yang dinyatakan begitu, kecuali kita. Dari agama-agama sebelum kita. Makanya orang Yahudi datang ke Umar, sekiranya turun di kami, kami akan berhari raya. Pada saat hari diturunkan itu ayat. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya telah cukupkan atas kalian nikmatku. Jadi kita ini adalah orang yang punya nikmat yang sempurna. Iya, nikmat yang sempurna kita Muslim.
wa raditu lakumul Islam madinah, dan kata Allah, saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Tidak ada dalil begitu di agama lain. Makanya kalau seandainya Musa hidup, Nabi saat diutus, tidak ada keluasan kecuali mengikuti Nabi. Nabi bilang begitu. Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa iyattabi'ani. Seandainya saudara saya Musa hidup, tidak ada kelapangan baginya kecuali pasti dia akan ikuti saya. Isa nanti turun di akhir zaman. Ketika Dajjal keluar, dia turun membunuh dan memerangi Dajjal. Dia berhukum dengan apa? Apakah Injil atau Islam? Dia berhukum dengan Islam. Membunuh babi. Yang tidak mau masuk Islam, dia tetapkan jizyah, bayar upeti, bayar pajak. Karena ini satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Ini dari sisi sejarah. Hari ini kita mengetahui itu dan mengenalnya. Kita bisa ingat kembali itu ayat surah Al-Maidah ayat 3 tadi. Ternyata ini kita harus ingat setiap tahun dia, supaya kita tidak menengok agama lain. Banyak kita ini tidak tahu bagaimana agama kita, sehingga kadang kita terfitnah dan tergoda dengan agama lain. Apakah karena syahwat atau karena syubhat? Iya, atau karena syubhat. Ini untuk kami ingatkan di kesempatan ini. Kemudian kita lanjut di pembahasan kitab Adabul Mufrad. Alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan mengambil satu bab saja, karena di dalamnya terdapat 3 hadis yang menunjukkan utamanya punya anak perempuan, utamanya memiliki anak perempuan. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun man 'ala jariyataini aw wahidah. Bab siapa yang membiayai, menjaga, mencukupi 2 anak perempuan atau 1. Iya, atau 1. Iya. Ini judul dari Imam Bukhari. Kenapa ada di sini nih bab ini? Dalam bab adab kita maklumi bersama, sebelum Islam perempuan itu dihinakan. Orang-orang jahiliyah kalau dengar istrinya lahir perempuan, dia biarkan hidup dengan tahan rasa malu, atau dia kubur hidup-hidup. Lahir, menangis, langsung dia tanam. Setelah dia tahu kelaminnya. Islam memuliakan perempuan. Tidak ada agama yang memuliakan perempuan yang melebihi Islam. Yang melebihi Islam. Makanya tidak ada yang berbahagia di kehidupan dunia ini melebihi perempuan. Bahkan lebih daripada laki-laki. Karena banyak kemuliaan bagi perempuan yang tidak ada bagi laki-laki. Bahkan tidak ada bagi perempuan di alam ini. Bayangkan, jangankan muslimah yang sudah balik, punya anak perempuan saja itu keutamaan. Belakan sampaikan sini 3 riwayat hadis yang menunjukkan utamanya punya anak perempuan. Kata beliau di hadis pertama, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yazid. Allah bercerita kepada kami guru kami Abdullah ibn Yazid. Qala haddatsana Harmalah ibn Imran Abu Hafs At-Tujaibi. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Harmalah ibn Imran Abu Hafs At-Tujaibi an Abi Usyanah Al-Ma'afiri, dari Abu Usyanah Al-Ma'afiri, an Uqbah ibn Amir, dari Uqbah ibn Amir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banat." Siapa yang memiliki 3 putri, wa sabara alaihin, dan dia bersabar atas mereka, karena anak perempuan lebih susah daripada anak laki-laki. Iya. Dia bersabar atas mereka. Wa kasahun min jidati. Dia berikan pakaian dari usahanya, dari hartanya. Kunna lahu hijaban minan nar. Maka 3 anak perempuan itu tadi menjadi pelindungnya dia dari neraka. Masya Allah. Ini tidak butuh dijelaskan. Saking jelasnya ini keutamaan memiliki anak perempuan. Iya. Banyak orang kan di masyarakat, lahir anak perempuan, perempuan lagi. Anak perempuan lagi, perempuan lagi. Bahkan kadang ada orang mau talak istrinya gara-gara perempuan terus kau lahir. Tidak ada laki. Padahal Allah kan yang memberikan rezeki laki-laki itu perempuan, bukan istri, bukan juga suami. Iya, seharusnya disalahkan juga. Kenapa kau kasih manimu laki-laki? Kenapa kau kasih mani perempuan? Seharusnya. Tapi ini kan Allah yang menetapkan siapa punya anak perempuan, siapa punya anak laki-laki. Nah, ini namanya keutamaan bagi orang yang memiliki anak perempuan. Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, bersabar atasnya. Dia memakaikan anak perempuannya itu pakaian dari hartanya, usaha tangannya. Dari hasil usaha tangannya. Kunna lahu hijabam minan nar. Maka anak-anak perempuannya tadi itu akan menjadi hijab, akan menjadi pelindungnya dari neraka. Masya Allah. Iya. Ini hadits yang pertama. Hadits ini sangat menjelaskan, sangat jelas menjelaskan, iya, keutamaan memiliki anak perempuan. Dan juga ada di sini sesuatu yang tersirat, terkandung dalam lafaz ini, yaitu anjuran bagi kita semuanya untuk perhatian dengan anak perempuan dalam mendidiknya, memberikan pakaian yang layak untuknya. Iya. Kenapa? Karena itu adalah sebab masuk surga. Sebab masuk surga. Ini jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi hijab dari neraka. Dan menyelisih seperti yang saya bilang di awal tadi, kita harus menyelisih sifat jahiliyah. Lahir anak kelihatan perempuan, harusnya berbahagia. Tidak boleh kita bersedih. Karena itu adalah surga. Itu adalah penghalang dari siksa neraka. Maka seharusnya kita berbahagia. Ketika ada berita, apalagi kita sekarang ya, dulu Pak, orang itu lahir baru dia tahu laki-laki atau perempuan, sehingga lama dia baru dia tahu itu. Mungkin kalau dia tahu dari janin, sudah dia mungkin sudah gugurkan. Dia sudah gugurkan. Kita sekarang alhamdulillah, iya, ketika kita tahu seharusnya itu adalah hasilnya adalah perempuan, kita berbahagia. Ada lagi pelindung, ada lagi sebab yang membuat saya tidak bisa masuk neraka. Ini kebahagiaan. Hadits pertama. Hadits kedua, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kan itu 3. Sekarang kita sudah domba-domba ini ya. Tidak dapat macam ini kan 3 tadi. Nah, belum kasih sedikit-sedikit hadis. Hadits kedua, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Fadl ibn Dukain
telah bercerita kepada kami guru kami Fadl ibn Dukain, qala haddatsana Fitr, telah bercerita kepada kami Fitr, qala beliau berkata an Syarahbil, dari Syarahbil, qala sami'tu Ibn Abbas, saya mendengar Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ma min muslimin tudriku ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah. Masyaallah. Tidak ada seorang muslim pun dia mendapati dua putri, dapat rezeki, dua anak perempuan, fayuhsinu suhbatahuma, kemudian dia baik dalam mendampingi putrinya itu. Iya, dalam menjaganya, memberikan pakaian untuknya. Iya, yaitu madian atau ma'nawiyan, secara lahir dan batinnya yang dibutuhkan oleh dua putrinya itu. Illa adkhalatahul jannah, kecuali dua putrinya itu akan menjadi sebab dia masuk surga. Masya Allah. Dua putri itu sampai dikatakan di sini adkhalatah, kedua putrinya itu memasukkannya ke dalam surga. Keutamaan, Masya Allah. Iya, sama dengan kandungan hadits tadi, bahwa kita ini berbahagia kalau punya anak perempuan. Tadi 3, demikian pula 2, demikian pula 2. Iya. Dan di sini sekali lagi kita singgung hal lain, jangan sampai kita mendolimi yang namanya hak putri. Kan kadang bapak kecondongannya kepada putra, kecondongannya kepada laki-laki. Kenapa? Manfaat yang dia dapatkan dari anak laki-laki nampak, itu kata para ulama. Karena kalau dia sudah tua, anak laki-lakinya kan yang bekerja, yang mengirimkan kepadanya uang. Kalau anak perempuan kan kalau dilarang oleh suaminya, enggak. Kan enggak bisa dia kirim, kasih orang tuanya kalau suaminya larang. Bahkan kalau suaminya larang, jangan kasih masuk orang tuamu di rumahku, dia tidak boleh kasih masuk. Karena sekarang pimpinannya adalah suaminya. Kan begitu. Tapi jangan sampai gara-gara itu, gak usah berbuat baik deh, nanti untuk orang gini. Tidak boleh. Itulah surganya kita. Walaupun nanti diambil oleh orang lain, tapi balasan kebaikan kita yang merawatnya dari kecil, dari janin bahkan sampai usia dia menikah, itu kan akan dibalas dengan surga. Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan itu kecuali ihsan, kecuali surga, kata para ulama tafsir. Perbuatan baiknya kita hari ini akan dibalas dengan surga di hari besok. Iya. Jangan sampai kita memikirkan nanti masa depan, akhirnya kita tidak berbuat baik. Ini hadits kedua, keutamaan memiliki dua putri. Hadits ketiga, iya, berarti satu ya yang kita butuh lagi. Iya, supaya yang punya satu, alhamdulillah. Kalau saya aman ini, 2 saya. Alhamdulillah. Saudara, jangan bersedih. Kan belum cuman punya satu laki-laki saja. Sabar saudara. Ada tonji itu kebaikan. Sedih sekali. Hadis ketiga, hadis terakhir. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'man, telah bercerita kepada kami Abu Nu'man.
guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala, beliau berkata, haddatsana Sa'id ibn Zaid, telah bercerita kepada kami Sa'id ibn Zaid. Qala haddatsani Ali ibn Zaid, beliau berkata telah bercerita juga kepada saya Ali ibn Zaid. Qala haddatsani Muhammad ibn al-Munkadir, beliau berkata telah bercerita kepadaku Muhammad ibn al-Munkadir. Qala anna Jabir bin Abdullah, beliau berkata bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu haddathahu, bercerita kepada mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu salat banat, siapa yang memiliki 3 putri, yu'wihin, dia melindunginya, wa yakfihin, mencukupi kebutuhannya, wa yarhamahun, mengasihi, menyayangi mereka, faqad wajabat lahul jannatal battah, wajib baginya surga selama-lamanya. Wah, ini sudah wajib surga. Wajib surga. Faqala rajulun min ba'dil qaum, seorang lelaki yang ada di majelis itu berkata, wasintain ya Rasulullah, 2 juga. Gimana 2? Kan Rasul sebutkan 3. Wajib bagi surga itu 3. Ada seorang di tengah mengatakan 2. Gimana? Kata Rasulullah, wasintain 2 juga. Wajib surga. Wajib surga. Ini satunya mana? Sampai 2. Gimana ini yang punya 1? Iya. Ini yang perlu kita tanyakan. Kasihan yang punya 1. Karena di sini katanya sampai 2 saja. Iya. Apakah ada lafaz yang menunjukkan 1? Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi lagi memberikan taklim kepada para perempuan. Di hadits Bukhari Muslim tidak disebutkan oleh beliau. Datang perempuan kepada Nabi sebenarnya, jadi ada sebab. Perempuan datang kepada Nabi, para perempuan berkata, ya Rasulullah, ghalaba alaina rijal. Wahai Rasulullah, para laki-laki telah mengalahkan kami terhadapmu. Tidak ada lagi waktu kami untuk mendekat, bertanya. Karena di mana-mana laki-laki yang menyelilingimu. Di masjid laki-laki semua. Di luar. Rasul tidak berjalan, pasti ada ikut. Iya. Sehingga mereka mengeluh dan perempuan berkata, tolong buat untuk kami 1 hari. Iya, istilah kita sekarang ya jadwal taklim lah. Iya, buat untuk kami sehari. Maka Rasulullah SAW menjanjikan mereka sehari untuk perempuan. Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tadi, siapa yang punya 3 anak perempuan itu akan melindunginya dari neraka, mewajibkannya masuk surga. Di tengah itu ada perempuan bertanya, 2 ya Rasulullah. 2 juga. Dan dikatakan kalau dia bilang 1, maka Nabi akan bilang 1 juga. Ini 1 juga. Iya. Ini yang dinukil juga oleh Jabir radhiyallahu taala. Walaupun 1, tetap menjadi pelindung dari neraka dan tetap mewajibkan kita masuk ke dalam surga. Tapi ada syaratnya. Lihat di haditsnya. Wa yu'wihin, 3. Wa yu'wihin, wa yakfihin, wa yarhamuhun, 3. Syaratnya baru wajib kita surga. Wajib kita surga. Dia melindunginya. Iya. Dia mencukupinya. Itu kedua, melindungi, mencukupi. Ketiga, wa yarhamuhun, menyayanginya. Itu syaratnya. Supaya kita beda dengan jahiliyah.
Jahiliyah jangankan saya, lindungi tidak, mencukupi tidak. Pokoknya mereka merasa hina kalau lahir anak perempuan. Kalau kita ada syaratnya, bukan sekedar lahir kemudian kita biarkan telantar. Saat Abi Waqqas, kita tahu Pak, dia cuma punya satu putri. Saat Ibn Abi Waqqas, satu putri saja dia punya. Tapi beliau memiliki banyak harta. Waktu haji bersama Nabi, haji terakhir seperti tadi itu, sakit kasihan di Mekah. Dia merasa kayaknya saya akan mendahului sahabat-sahabat. Meninggal ini, mau meninggal ini sakitnya. Dijenguk oleh Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, saya punya banyak harta, tapi ahli warisku cuma satu. Saya boleh nggak saya sedekahkan bisyatri mali? Boleh nggak saya bersedekah dengan 1/2 hartaku? Iya. 1/2. Sebelum itu dia bilang, mengeluhkan bahwa betul-betul dia akan wafat. Pokoknya. Nabi bilang, tidak. Dia tawarkan lagi 2/3. Lebih banyak ini. 2/3 kan lebih dari 1/2. Karena kan cuma punya satu putri. Kasih harta 1/3 lumayan sudah. Tidak apa-apa. Kan dia nanti diambil oleh laki-laki yang akan membiayai. 2/3 tidak. Berpindah terakhir 1/3. Jadi 2/3 setengah. Iya, kan 2/3 lebih dari setengah. Setengah, berarti dia bagi 2. Setelahnya 1/3 kalau begitu. 1/3 itu berarti yang tersisa berapa? 2/3. Lebih banyak tersisa. Iya. Daripada yang dia infakkan. Apa kata Nabi? As-sulus. 1/3. 1/3. Watulud kathir. 1/3 itu sudah banyak. Kalau kita sakit meninggal, tidak boleh kita. Kalau sehat, tidak apa-apa. Kan masih bisa kita usaha. Kalau sehat, biar seluruh harta kita infakkan, tidak apa-apa. Karena masih bisa kita carikan untuk anak. Masih bisa kita carikan untuk istri kita. Masih. Tapi kalau saat sakit, tidak boleh kita sembarang berwasiat. Atau bagi-bagi harta. Nabi bilang, 1/3 saja. Tapi yang saya mau sampaikan setelahnya, ini nih yang saya maukan. Kan dia punya satu putri. Nabi bilang kepadanya, antada'a warathatak agniya khairun lak. Iya. Kamu tinggalkan itu putrimu dalam keadaan kaya. Lebih baik untukmu. Daripada nanti dia yatim. Yatim itu kan, pandangan orang juga jelek. Orang saja yang mau menikahinya kadang karena kasihan, itu satu. Kalau bukan karena kasihan, karena hartanya. Kan begitu. Iya, maka kamu tinggalkan putrimu itu dalam keadaan kaya. Lebih bagus daripada kamu tinggalkan dalam keadaan miskin. Padahal putri. Ini bentuk penjagaan apa? Penjagaan dan pemuliaan Islam terhadap perempuan. Sampai orang tuanya meninggal sampai dijaga sampai seperti itu. Iya. Karena ini memiliki keutamaan. Memiliki keutamaan. Ini yang disampaikan oleh beliau di 3 hadis ini. Alhamdulillah kita cukupkan. Insya Allah kita berikutnya lagi. Ya, ada lagi setelahnya nanti memiliki 3 saudari. Ini 3 putri. 2 putri, 1 putri. Nanti lagi untuk bersaudara lagi. Punya saudari itu ada keutamaan. Ini di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan di kertas. Apakah hukumnya makan dan minum sebelum sholat Id? Ada saya punya tulis. Ini punya tulisan masalah Id ini. Hadiah hari Id, hukum seputar 2 Idul Adha dan Idul Fitri pernah dibagi saat
kemarin Ramadan. Jadi Id ini tidak boleh kita tanya mutlak begini. Harus kita bilang Id apa ini, makan dan minum. Karena beda, Pak. Kalau Idul Fitri sunnah makan dulu baru berangkat. Makan dulu baru berangkat. Idul Fitri. Sementara Idul Adha berbeda. Idul Adha berbeda. Berangkat dulu. Nanti pulang baru makan. Sunnahnya begitu. Iya, tapi kalau ada orang makan sebelumnya tidak apa-apa. Cuman dia tidak menjalankan yang sunnahnya. Iya, ini perbedaan. Jadi kalau yang kita tanya ini Idul Adha, maka sunnahnya berangkat cepat. Karena sunnahnya Idul Adha itu cepat dilaksanakan. Kapan matahari sudah di atas tombak, langsung dilaksanakan. Supaya orang cepat kurban. Supaya orang cepat kurban. Kalau Idul Fitri justru sebaliknya. Disunahkan untuk diperlambat. Supaya orang yang belum keluarkan zakat bisa keluarkan zakat. Karena kapan imam sudah masuk sholat, kan tidak boleh lagi kasihan keluarkan zakat. Sudah tidak sah zakatnya. Maka sholat Idul Fitri itu sunnah diakhirkan. Diperlambat. Idul Adha sunnah dipercepat. Makanya jangan makan dulu karena lambat lagi kalau makan. Ini sunnahnya begitu. Kemudian berikutnya, apakah hari tasyrik dihitung pas tanggal 10 Dzulhijjah dan berapa hari tasyrik? Iya, bukan 10-nya, Pak. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Itu dibilang hari tasyrik. Ya. Kan di tanggal 10 namanya hari nahar, Yaumun Nahar. Iya, hari penyembelihan. Hari Idul Adha. Kemudian besoknya itu hitung hari tasyrik. Lusa dan setelahnya lagi. 3 hari. Sampai matahari terbenam di tanggal 13. Di tanggal 13. Itu hari tasyrik. Kemudian berikut di sini, Ustaz, apa hukumnya seorang bapak yang kalau marah-marah selalu berkata buruk, mendoakan kejelekan pada istri dan anak perempuannya, bahkan main tangan? Tentunya tidak boleh. Iya. Orang yang selalu main tangan itu tercela. Tercela. Iya. Ada dulu seorang perempuan dilamar oleh seseorang sahabat, iya, yang bernama dulu Abu Sufyan. Perempuan ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada melamar. Disebutkan namanya. Maka Nabi bilang, jangan. Dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya suka memukul perempuan. Jadi itu menjadi sebab Nabi tidak merekomendasikannya. Itu menunjukkan bahwa yang suka main tangan itu tidak dianjurkan. Iya, tidak dianjurkan main tangan. Membenci saja jika ada akhlaknya yang tidak bagus, tidak boleh bagi bapak. Harusnya dia nasihati. Tidak boleh membenci. Kata Nabi, la yafruku mu'min mu'minah. Ini hadits luar biasa. Dia tidak bilang istri, suami, enggak. La yafraku mu'min mu'minah. Janganlah seorang itu membenci mukmin supaya masuk istrinya, anaknya. In kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Jika ada akhlaknya yang dia tidak suka dari itu mukminah, dia akan ridho dari yang lain untuk dari yang lain dari perempuan itu. Yang lain dari perbuatannya. Misalnya dia tidak ridho, tidak suka mulutnya misalnya, tidak berhenti berbicara. Begitu, ngomel-ngomel misalnya. Ada yang kita suka dari lain. Sisi lainnya dia itu. Iya. Itu dipastikan itu. Karena Nabi bilang, berdasarkan wahyu. Sejelek apapun itu perempuan kita tidak suka, akhlaknya, Nabi bilang akhlaknya, pasti ada yang kita suka darinya. Maka jangan dibenci. Terus apa yang dilakukan?
nasihati. Kata Nabi, man istar'ahu ra'iyatan wa lam yuhithu binasihatin lam yajid ra'ihatal jannah. Siapa yang diberikan kepemimpinan, kemudian dia tidak membarengi kepemimpinannya itu dengan nasihat, maka dia tidak dapat bau surga. Jadi kalau ada salah, pasti misalnya itu karena perempuan dari tulang rusuk, kata Nabi, dan tulang rusuk yang paling bengkok. Tidak ada perempuan di dunia ini yang lurus. Tidak ada. Iya, karena pasti dia dari Adam. Iya, pasti dari Adam. Bukan dari pohon rotan yang tidak ada bengkoknya begitu. Iya, semua perempuan. Makanya dijaga seperti itu, dikasih tahu seperti itu. Kalau kita menjadi pemimpinnya, kita nasihati saja. Kita nasihati saja. Dan dengan sebab itu kita akan mencium bau surga. Tapi kapan kita begini nih? Sedikit-sedikit main tangan, lempar piring, lempar panci. Nggak cium ke bau surga ini. Susah. Iya, susah mau masuk surga. Makanya kata Nabi sebagai penutup pertanyaan ini, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Nabi yang bilang begitu. Walaupun iya, seperti yang Nabi alami, Pak. Nabi pernah jauhi istrinya sebulan gara-gara ucapan istri. Gara-gara ucapan istri. Pernah. Sampai tersebar di Madinah bahwa Nabi menceraikan istrinya semuanya. Karena Nabi mengasihkan diri dari mereka. Gara-gara ucapannya istri. Artinya, ya istri Nabi saya kan begitu. Iya, apalagi istri tak. Iya kan? Jadi pasti ada yang tidak baik darinya. Tapi disitulah tugas kita yang membuat kita masuk surga. Kita menasehatinya. Kalau diambil, alhamdulillah. Kalau diambil, tidak usah bersedih. Nah, bukan kita orang pertama ditolak. Nabi Nuh, Nabi Hud, Lut. Kita tahu Lut, apakah istrinya ikut? Tidak. Nabi ini tidak ikut. Apalagi sekedar kita. Iya, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Wah, ini panjang ya. Ada pertanyaan langsung, Pak? 5 menit ya. Ini banyak sekali nih. 4. Ustaz, pertanyaan pertama. Kantor saya berdekatan dengan masjid, sehingga suara imam terdengar cukup jelas. Bolehkah sholat fardu atau sholat Jumat di kantor namun tetap mengikuti imam di masjid? Nggak boleh, Pak. Pada keluar ini ya, nggak boleh, Pak. Ke masjid, laki-laki diperintahkan ke masjid. Iya. Bahkan perempuan juga, kalau sudah terpisah dengan jalan, terpisah dengan tembok, dan pintu kantor itu tidak mengarah ke pintu masjid, itu sudah dianggap berpisah. Iya, jangan sampai kita kiaskan di tanah haram Makkah, Pak. Kan di Makkah begitu, di hotel boleh. Kalau di haram Makkah, kecuali dikecualikan. Karena seluruh tanah haram Makkah itu, kapan kita dengar suara, kita boleh ikut. Di imam asal, karena tanah haram Makkah itu Masjidul Haram namanya. Masjidil Haram. Tanah haram Makkah, tapi hanya Makkah saja. Madinah tidak. Madinah tidak. Iya. Jadi kalau di kantor tentunya bukan haram Makkah toh. Kecuali kantor di samping. Iya. Ini tidak boleh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika saat sedang sholat lalu muncul perasaan was-was seperti buang angin, namun belum yakin benar keluar anginnya? Ini bukan kita orang pertama. Pernah di zaman Nabi begitu. Diadukan kepada Nabi bahwa rajulun yukhayyal ilaihi. Ada seorang laki-laki dihayalkan, diwaswaskan kepadanya bahwa annahu yajidu syai'. Dia keluar sesuatu, dihayalkan keluar bahkan.
Pertanyaannya, apakah dia batalkan sholat? Kata Nabi, la yang sore, jangan dia keluar. Hatta yajida rihan aw yasma' sauta. Sampai dia cium bau atau dengar bunyi. Jadi jangan keluar sekedar was-was. Karena setan Pak, kalau kita sholat, dia datang urut-urut perutnya. Apalagi kalau dia tahu kalau kita lagi masuk angin. Dia kan jalan ke di darat. Jangan tahu ki. Apalagi kalau kita ngomong, masuk angin tadi sudah minta kompai mikir sebentar. Dan dia dalam hadis Nabi dia akan meniup itu lubang pantat. Mohon maaf, setan kotor sekali caranya. Dia tiup-tiup itu lubang pantat. Seakan-akan kita rasa apa? Keluar. Makanya kata Nabi, jangan keluar sampai cium bau. Kalau hanya sekedar tertiup kerjaannya itu orang. Pokoknya bukan hanya tertiup, keluar angin bukan, cium ada bau enggak? Kalau ada baunya kita kenal, bauku ini. Nah, batalkan masih. Atau dengar bunyi, jelas-jelas itu bunyi dari kita, bukan tetangga atas sebelah. Keluar maki. Itu kata Nabi. Jangan keluar sampai bunyi, sampai cium bau. Iya, jangan dibiarkan was-was. Pertanyaan berikutnya, alhamdulillah. Baik, dua lagi. Dan bagaimana jika kita merasa seperti ada angin? Sudah berarti ini ya. Kan baru kita merasa seperti ada angin keluar saat sholat. Walaupun tidak terdengar suara dan tidak ada bau. Tapi terasa keluar. Itulah dia tadi. Pertanyaannya, apakah sholatnya batal? Tidak. Setan itu yang tiup-tiup. Dalam hadis Nabi. Makanya kita Pak kalau sholat, rapatkan pisau. Karena setan suka itu yang dikosong. Di situ itu tempatnya. Dia pergi tadi ganggu. Iya, kasih rapat. Iya. Sekali lagi Ustaz. Sekali lagi. Keempat kalinya kita bilang sekali lagi. Maaf, terlalu banyak. Itu banyak sekali makin ini. Tapi ini, iya, jika seorang buang angin saat sedang sholat berjamaah, namun merasa bingung atau malu untuk keluar dari shaf, sehingga tetap mengikuti gerakan imam tanpa membaca bacaan sholat, apakah sholat tersebut berdosa Ustaz? Berdosa. Berdosa. Iya. Ada orang tahu dirinya hadas, dia keluar, dia tidak keluar, berdosa. Kenapa bisa? Karena menyelisihi Nabi. Nabi bilang kalau sudah jelasnya itu bau, bunyi, keluar. Dia bilang dia tidak keluar. Wajib dia keluar. Harus. Kalau tidak, berdosa. Kemudian yang kedua, ini yang paling berat Pak. Sehingga sebagian ulama menyatakan orang yang sholat sengaja dalam keadaan hadas keluar dari Islam. Ini agak menakutkan sebenarnya waktu saya baca ini. Karena dia ternyata menyelisih Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Quran. Wahai orang-orang beriman, kalau mau berdiri sholat, wudu dulu. Cuci wajah, kaki tangan sampai ke siku, usap kepala, kaki sampai mata kaki. Diperintahkan untuk wudu, kita tetap di situ tanpa wudu. Dalam keadaan tahu. Bahkan ada yang menyatakan murtad, menentang Quran. Nauzubillah. Jadi jangan sampai kita malu sama manusia, maksiat kepada Allah. Alhamdulillah kita cukupkan. Ya, insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.